dengan tindakan represif dari rezim Orde Lama, ya, sehingga mengakibatkan gugurnya satu pahlawan Ampera, yaitu Arif Rahman Hakim. Kembali lagi kita di channel Ruang Demokrat ya. Di konten kali ini kita akan berbicara seputar demonstrasi. Mengapa sih seringkali bermunculan yang namanya demonstrasi? Nah, bahasan demonstrasi itu sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat secara keseluruhan. Ya. Karena demonstrasi itu adalah letupan dari demokrasi. Ya. Jadi orang yang menjalankan masalah demonstrasi, dia adalah orang yang menjalankan namanya demokrasi. Apalagi di Indonesia, negara Indonesia itu menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai demokrasi. Baik berbicara masalah kebebasan berekspresi, itu sudah tertuang dalam undang-undang di negara kita. Nah, kita lihat apa yang kemudian menjadi landasan sehingga muncul namanya demonstrasi. Saya gambarkan salah satu contoh. Negara Indonesia hari ini terjadi banyak problem. Terjadi banyak problem di dalam lingkup negara Indonesia. Dan pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang kemudian tidak pro terhadap rakyat. Rakyat pun kemudian sangat tidak terima dengan apa yang kemudian dikeluarkan pemerintah. Makanya dari landasan itulah kemudian muncul namanya demonstrasi. Demonstrasi itu adalah letupan dari perasaan ataupun ketidakadilan pemerintah. Ya. Karena berbicara demonstrasi berbicara masalah gerakan. Nah, kita bagi menjadi dua. Melakukan sebuah gerakan bukan hanya demonstrasi jalan misalnya, ya, tapi kita juga bisa melakukan demonstrasi melalui tulisan-tulisan di media-media. Ya. Kita bisa mengeluarkan semua keluh kesah yang ada dalam diri dengan menulis ataupun berteriak di ruas jalan raya. Itu tergantung pilihan kawan-kawan yang ingin melakukan demonstrasi. Nah, saya sedikit akan berbicara masalah rentetan sejarah yang kemudian pernah terjadi di negara Indonesia. Di salah satu buku Risalah Pergerakan Mahasiswa itu menjelaskan secara singkat, saya menjelaskannya. Di tahun 1965 ya, terjadi banyak problem-problem ataupun persoalan-persoalan, misalnya korupsi birokrasi dan sebagainya. Makanya dengan adanya problem tersebut, para mahasiswa melakukan aksi-aksi demonstrasi. Dia membawa 3 tuntutan atau sering disebut sebagai tritura. Tritura ini berisikan masalah turunkan harga, rombak kabinet Dwi Korah, dan juga bubarkan PKI. Ini yang menjadi problem dan menjadi tuntutan para mahasiswa pada saat itu. Tapi lain hal yang kemudian dirasakan ataupun didapatkan oleh mahasiswa pada saat melakukan aksi demonstrasi. Di situ jelaskan bahwa dengan tindakan represif dari rezim Orde Lama, ya, sehingga mengakibatkan gugurnya satu pahlawan Ampera, yaitu Arif Rahman Hakim, ya, pada saat melakukan aksi demonstrasi. Nah, fokus dari aksi demonstrasi yang dilakukan pada saat itu semakin bertambah isu-isunya. Nah, itu sedikit singkat cerita masalah gerakan yang ada di tahun 1965. Nah, kita akan beranjak kepada tahun 1973-74. Karena saat itu, di tahun itu menjadi sejarah yang cukup mengerikan
sampai hari ini dirasakan oleh beberapa kalangan-kalangan, ya, ataupun secara keseluruhan saja. Karena di tahun 1973-74 hegemonik produk Jepang, ya, dan rezim yang menyimpang itu mengakibatkan stabilitas ekonomi masyarakat itu terganggu. Nah, karena adanya hegemonik produk-produk Jepang, makanya memuncak sebuah gerakan aksi demonstrasi di berbagai macam daerah di tahun 1973-74. Puncak dari gerakan pada saat itu yaitu pada saat kedatangan Menteri Tanaka dari Jepang. Aksi-aksi bermunculan di berbagai macam daerah, masalah penurunan semacam turunkan Soeharto dan sebagainya. Itu banyak disuarakan pada saat itu. Nah, di tahun 1978, ya, rezim Orde Baru merasa terancam dengan letupan-letupan gerakan yang kemudian dilakukan oleh mahasiswa ataupun masyarakat secara keseluruhan. Sehingga respon dari rezim Orde Baru itu mengeluarkan NKK-BKK, normalisasi kehidupan kampus, ya, untuk mengantisipasi gerakan-gerakan yang kemudian akan muncul lebih besar lagi. Tapi tidak habis pikir, mahasiswa pada saat itu melakukan sebuah gerakan bawah tanah untuk terus menyuarakan bagaimana problem-problem yang kemudian terjadi di tahun itu sendiri. Singkat cerita, kita masuk pada tahun 1998. Pada tahun ini, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi landasan juga untuk melakukan yang namanya aksi demonstrasi skala besar. Di berbagai daerah kemudian melakukan aksi demonstrasi, ya, untuk menuntut bagaimana rezim ataupun Soeharto turun dari jabatannya. Nah, karena kekuasaan rezim Orde Baru yang tidak bisa lagi dipertahankan sehingga mengakibatkan Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya. Nah, itu sedikit rentetan sejarah yang kemudian akan menjadi stimulasi kita untuk berbicara masalah demonstrasi hari ini. Ada apa dengan demonstrasi yang ada di negara kita saat ini, khususnya di rezim Joko Widodo. Nah, kita sudah ketahui bahwa demonstrasi adalah letupan dari demokrasi. Ya. Jadi ketika orang melakukan aksi demonstrasi, mereka melakukan ataupun menjalankan namanya demokrasi itu sendiri. Karena sudah jelas bahwa seorang bebas melakukan ataupun menyuarakan apa yang kemudian menjadi keresahannya atau kebebasan berekspresi itu secara singkatnya. Nah, tapi kita lihat rentetannya hari ini, ya, di berbagai macam persoalan-persoalan yang kemudian disuarakan oleh mahasiswa dan masyarakat secara keseluruhan, bahkan anak STM pada saat penolakan rancangan undang-undang KPK, RUU KUHP, ya, itu turun untuk melakukan aksi demonstrasi. Nah, saya yakin bahwa orang akan berpikiran, anak STM yang kemudian melakukan aksi demonstrasi hanya untuk numpan eksis tok saja, hanya itu. Tapi kita lihat, apakah memang hanya untuk numpan eksis orang-orang STM ini? Ya. Saya katakan bukan hanya numpan eksis, tapi mereka ada psikologi umum yang didapatkan bahwa negara Indonesia, ya, sudah banyak persoalan-persoalan sehingga mereka tergerak untuk melakukan aksi demonstrasi juga. Nah, itu yang menjadi landasannya. Oke lah, ketika anak STM diajak untuk berdebat oleh politisi-politisi misalnya. Nah, memang dia tidak mampu untuk mengalahkan, ya, bisa jadi dia tidak mampu mengalahkan untuk berdebat. Tapi yang harus dipahami bahwa
dia juga adalah masyarakat yang merasakan yang namanya banyak persoalan negara kita, sehingga antisipasi ataupun alarmis dalam dirinya aktif untuk melakukan atau memperingati bahwa kita harus menyuarakan persoalan-persoalan hari ini agar bagaimana negara Indonesia itu berjalan dengan stabil. Ya. Karena yang harus dipahami juga bahwa berbicara demonstrasi itu berbicara masalah bagaimana berikhtiar, ya, mencapai yang namanya hita negara, yaitu kesejahteraan, keadilan. Kan itu berbicara masalah functional state, ya. Itu dalam bukunya Anatomi Negara, ya. Bahwa dan juga di dalam bukunya Prof. Miriam Budjarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, itu juga berbicara masalah bagaimana fungsi negara itu sendiri, bahwa negara itu adalah instrumen untuk untuk mencapai namanya kesejahteraan masyarakat, ya. Tapi nyatanya hari ini banyak persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dan menjadi sebuah patologi. Nah, orang-orang yang berpartisipasi dalam menyuarakan sebuah aspirasi itu kemudian mengalami tindakan represif. Apa soalnya? Ya, karena kita ketahui bersama bahwa yang ditakuti oleh negara adalah perlawanan rakyat terhadap negara, selain dari intervensi dari negara lain. Ya. Itu menurutnya Murray, ya, bahwa ketika ada aksi-aksi demonstrasi, ya, negara akan berusaha untuk meredam aksi demonstrasi itu dengan menggunakan beberapa instrumennya. Baik itu berbicara masalah aparatus negara, ya, aparatus ideologis, ya, itu bisa dipergunakan semua untuk mengantisipasi gerakan-gerakan rakyat yang menyuarakan masalah problem yang ada dalam negara. Nah, kemarin saya ambil salah satu contoh. Pada saat penolakan rancangan undang-undang KUHP yang banyak yang ingin disahkan kemarin, Lutfi adalah salah satu juga menjadi korban. Ya. Yang di Kendari juga ada yang menjadi korban. Ya. Belum lagi di Makassar. Makassar juga banyak yang menjadi korban dari tindakan-tindakan yang kemudian mencerminkan masalah premanisme. Ya. Tindakan seperti itu adalah salah satu patologi dalam negara demokrasi. Karena itu tidak berbicara demokrasi lagi, itu berbicara masalah tindakan-tindakan represif untuk meredam yang namanya demokrasi. Nah, indeks demokrasi kita di Indonesia itu sangat menurun. Apalagi ketika aksi-aksi nasional, indeks demokrasi kita itu sangat seksi, sangat seksi terpampang bahwa sangat merosot indeks demokrasi kita. Ya, itu karena ketidakpahaman terhadap bagaimana konsep demokrasi itu sendiri. Nah, misalnya di Prancis, ya, Prancis dahulu, ya, pada saat bagaimana tindakan kerajaan yang kemudian menggunakan kaum gerejawan, ya, untuk mengeksploitasi para masyarakat pada saat itu, ya, jauh-jauh hari masyarakat merasakan ada yang tidak adil di negara Prancis, sehingga dia menyuarakan 3 slogan, yaitu liberté, égalité, dan fraternité. Itu menjadi landasan geraknya mereka, bahwa ada yang namanya kebebasan, ada yang namanya persaudaraan, ada yang namanya persamaan. Ya, itu yang terus menjadi pegangan ataupun slogan di Prancis. Ya. Tapi negara Indonesia cukup miris mempertontonkan tindakan-tindakan yang kemudian tidak berbicara masalah demokrasi lagi. Ya.
orang melakukan aksi demonstrasi dianggap mereka tidak tidak menjalankan aturan-aturan di dalam negara. Dia dianggap orang yang sering melakukan kekacauan, membuat kekacauan. Dia juga dianggap orang yang melawan negara. Tapi poin saya begini, demonstrasi ya itu bukan melakukan aksi demonstrasi itu bukan melakukan yang namanya bentuk penghinaan terhadap negara, tapi demonstrasi itu menjaga ataupun berikhtiar menjaga yang namanya stabilitas dalam negara. Ya. Logikanya saja, ketika negara sudah baik-baik saja, ya, aksi-aksi demonstrasi yakin saja tidak ada lagi. Ketika negara itu sudah baik-baik saja, ya, aksi-aksi demonstrasi jalanan itu kemungkinan sudah gulung tikar. Tapi ketika masih banyak problem yang terjadi di negara kita, yakin dan percaya saja akan berhadapan dengan gerakan-gerakan yang dimunculkan oleh kalangan masyarakat ataupun kalangan intelektual. Nah, ketika ada problem seperti ini yang menganggap bahwa demonstrasi adalah bentuk premanisme, itu adalah kekacauan berpikir seseorang. Ya. Dia tidak mampu lagi berpikir secara sehat bahwa bagaimana demokrasi ini negara kita untuk diaktifkan. Ya. Karena rezim Joko Widodo itu adalah sudah masuk dalam sistem demokrasi. Ya. Bukan bahwa rezim Joko Widodo yang menciptakan demokrasi, tapi dia sudah demokrasi sudah ada dan Joko Widodo masuk dalam demokrasi, makanya dia harus menjalankan sistem itu. Ya. Tapi ketika dia tidak menjalankan, bahwa dia tidak memahami bagaimana demokrasi itu sendiri, bagaimana amanat demokrasi itu sendiri, bahwa rakyat juga memiliki kebebasan untuk mengungkapkan seluruh keluh kesah dan ketidakcocokan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Bukan berarti ketika rakyat melakukan aksi demonstrasi lalu negara mengeluarkan instrumennya, semisal mobil water cannon untuk menghalang aksi-aksi masyarakat ini. Kan itu salah satu bentuk dari kalau bahasanya Rocky Gerung itu adalah kedunguan. Kan begitu. Nah, orang yang melakukan aksi demonstrasi, ya, itu adalah pekerjaan yang sangat mulia, ya. Karena itu berbicara masalah kemanusiaan, bukan humanisme, ya. Demonstrasi sampai hari ini kita saksikan saja di Sulawesi Selatan khususnya. Di Sulawesi Selatan berbagai macam polemik, ya, yang terjadi negara dan masyarakat ataupun kaum intelektual yang ada di Sulawesi Selatan itu juga ikut berpartisipasi untuk menyuarakan bagaimana problem-problem yang terjadi di negara kita. Ya. Karena kebijakan yang dikeluarkan itu memunculkan yang namanya diskrepansi. Diskrepansi ini sehingga memunculkan yang namanya aksi demonstrasi. Ya. Kita tidak lihat bagaimana besar kecilnya massa yang menyuarakan, tapi apa yang dia suarakan itu yang harus diperhatikan. Bukan berbicara masalah orang. Ketika satu orang yang melakukan aksi demonstrasi, kita harus menjadikan bahan tontonan dan sebagainya. Kan kacau. Yang harus kita perhatikan apa yang mereka suarakan. Nah, kita akan membuat eksperimen dalam berpikir kita bahwa memang betul yang dia suarakan ini adalah problem negara kita. Kan begitu. Tapi sekarang dinamika gerakan bahwa orang yang melakukan aksi demonstrasi jalanan sering dianggap pembawa masalah, membuat macet jalan dan sebagainya. Tapi kita lihat
sebelum melakukan aksi demonstrasi dia melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk memetakan bagaimana rute yang kemudian akan dia tempuh dan mengkaji beberapa isu-isu. Nah, semisal saja ya, jalan raya misalnya itu adalah arus bagaimana perputaran ekonomi, ya, kelancaran ekonomi kapitalisme misalnya, itu kan berbicara masalah di jalan, Pak. Ketika kita menghentikan, ketika jalanan tidak berjalan secara stabil misalnya, maka pihak kapitalisme ini yang kemudian terus kontroversi itu akan merasa geram dengan keadaan seperti itu, karena bisa saja akumulasi kapitalnya itu terganggu dan sebagainya. Nah, makanya dukung pesan saya untuk orang-orang yang sering menganggap negatif aksi demonstrasi sendiri. Dari dulu hingga sekarang partisipasi masyarakat terhadap negara melakukan aksi demonstrasi itu menjadi stimulasi kita bahwa masih banyak yang cinta ataupun masih banyak yang perhatian terhadap negara Indonesia itu sendiri, yang kemudian menjadi wadahnya, ya, menjadi rumahnya mereka, ya. Dan juga saya harap bahwa kita harus lebih berpikir secara sehat, melihat bagaimana letupan aksi demonstrasi yang terjadi, apakah dia hanya ingin membuat kekacauan atau bagaimana, apakah ada tujuan kemanusiaan yang dia bawa atau bagaimana, ya. Karena orang melakukan aksi demonstrasi, misalnya orang yang tidak masuk dalam struktural, dia menyuarakan bagaimana problem-problem yang ada di negara Indonesia dan memperingati ketika alarmis negara tidak aktif, maka orang oposisi ini yang kemudian memberikan masukan-masukan ataupun kritikan terhadap negara untuk mengevaluasi kembali bahwa masih banyak problem yang belum terselesaikan negara Indonesia. Dan yang menonton konten ini jangan lupa like, subscribe, dan juga share, komen sebanyak-banyaknya, ya. Karena itu adalah bentuk dukungan kawan-kawan terhadap konten ini untuk menyajikan bagaimana informasi-informasi dan juga pendidikan, ya, pendidikan yang kemudian menjadi alat pembebasan kita dari yang namanya kebodohan, dari krisis epistemologi menuju bagaimana kita mampu berpikir secara rasional terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di kalangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.